Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salalidni Alim. Di sini saya akan mengimplementasikan topik manajemen insiden keamanan, studi kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Sebelumnya, apa itu manajemen insiden keamanan? Manajemen insiden keamanan adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, merespon, dan memulihkan insiden keamanan yang terjadi dalam sebuah sistem informasi atau infrastruktur TI. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan dampak insiden terhadap organisasi, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem. Manajemen insiden ini merujuk kepada standar internasional yaitu ISO IS 27035, yaitu standar internasional dari ISO yang berfokus pada manajemen insiden keamanan informasi atau Information Security Incident Management (ISIM). Kemudian ada NIST SP 861, yaitu panduan taktis penanganan insiden komputer. Kemudian, di sini saya akan mengimplementasikan SOP berdasarkan tahap standar ISO NISM, yaitu biasanya SOP ini berisi beberapa step ya, yaitu preparation, detection dan analysis, containment, eradication dan recovery, dan post-incident activity. Nah, di sini saya mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data Tokopedia tahun 2020, yaitu pada 20 Maret 2020, hacker berhasil mencuri dan menjual data sebanyak 91 juta akun Tokopedia dari nama, email, nomor telepon, dan kemudian juga hasil passwordnya. Ini dijual di Red Forum seharga 5.000 US dollar dan menyebar di Facebook hingga dapat diunduh di publik. Sumber ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Kemudian lanjut ke bagian implementasi SOP-nya. Oke, di sini saya udah membuat SOP, flowchart SOP penanganan insidennya, yaitu yang pertama ada detection, notification, triage, containment, analysis, eradication, recovery, dan yang terakhir ada reporting. Itu yang pertama, langsung saja ada detection, yaitu seperti SIEM, yaitu mendeteksi adanya aktivitas yang tidak biasa. Contohnya melonjakkan permintaan akses data akun melalui API yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal atau pihak di luar perusahaan atau orang asing. Yang kedua adalah notification, yaitu di sini staf teknis segera melaporkan kejadian tersebut ke tim khusus penanganan insiden, yaitu CSIRT. Terus yang ketiga ada triage, yaitu tim CSIRT kemudian melakukan klasifikasi terhadap insiden yang dilaporkan. Dalam kasus Tokopedia, karena melibatkan 91 juta akun dan menyangkut data pribadi seperti email dan nomor HP, insiden ini langsung dikategorikan sebagai insiden besar yang harus ditangani dan dengan prioritas tertinggi. Yang keempat ada containment, yaitu Tokopedia bisa menonaktifkan sementara API yang dieksploitasi oleh pelaku untuk mencegah kebocoran lebih besar. Jadi API-nya seperti diblokir atau supaya orang tersebut tidak bisa melakukan pembocoran lebih banyak lagi. Yang kelima ada analisis, yaitu kemudian menyelidiki penyebab insiden. Dalam kasus ini ditemukan bahwa API Tokopedia memiliki celah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk melakukan scraping data secara massal. Keenam ada eradication, yaitu Tokopedia harus menutup celah tersebut. Bagaimanapun caranya, Tokopedia harus bisa menutup celah itu yang dimasuki oleh hacker tersebut bagaimana. Kemudian API bocor yang harus ditutup secara permanen. Seperti yang saya katakan tadi, seperti diblokir itu. Kemudian ada akses kontrolnya ditingkatkan. Langkah ini juga melibatkan penguatan sistem keamanan agar tidak bisa dieksploitasi lagi oleh pihak luar.
Kemudian step yang ketujuh ada recovery, yaitu setelah sistem dinyatakan aman, layanan normal diaktifkan kembali. Tokopedia harus memastikan bahwa sistem sudah diuji ulang dan tidak ada sisa kelemahan yang bisa disalahgunakan lagi. Pemulihan ini juga tentunya dilakukan secara bertahap dan terus dipantau. Yang kedelapan, yaitu ada reporting, yaitu Tokopedia mengeluarkan pernyataan resmi ke publik, ke berita, ke sosial media, atau kemanapun untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan langkah yang harus dilakukan. Mereka juga menyarankan pengguna untuk mengganti password dan mengaktifkan 2FA-nya. Nah, kemudian bagaimana cara memitigasi serangannya? Yaitu SOP tadi itu sangat berpengaruh pada mitigasi serangannya itu, yaitu dengan yang pertama ada deteksi, itu sangat penting karena semakin cepat insiden dikenali, semakin kecil kemudian kemungkinan data bocor dalam jumlah besar. Dalam kasus ini, jika sistem monitoring seperti SIEM berhasil mendeteksi lonjakan akses API secara abnormal, jadi tim bisa langsung waspada dan melakukan respon awal. Ini membantu menghentikan insiden sebelum menjadi lebih parah atau kebocoran yang lebih besar lagi. Kemudian, pada tahap notification ini berguna untuk memastikan bahwa peringatan dari sistem tidak berhenti di satu orang saja, tetapi dilaporkan secara resmi ke tim yang berwenang, yaitu CSIRT. Tanpa laporan formal, insiden bisa terlambat ditangani atau bahkan diabaikan karena dianggap tidak terlalu penting seperti itu. Yang kemudian ada tahap trigger yang dalam kasus ini karena data yang bocor ada sangat banyak yaitu 91 juta dan menyangkut informasi sensitif. Insiden dikategorikan sebagai prioritas tinggi. Klasifikasi ini membantu tim untuk menentukan skala respon dan tindak lanjutannya seperti apa. Kemudian ada tahap containment, yaitu dalam kasus ini langkah containment dapat berupa menonaktifkan API tadi yang sangat membantu untuk menghentikan kebocoran lebih lanjut dan mencegah pelaku dapat mengakses data yang belum bisa terakses oleh pelaku tersebut. Kemudian dilakukan analisis untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab insiden tersebut, membantu untuk menemukan masalah yang menyebabkan kebocoran terjadi, dan di mana celah yang bisa di, dijangkau oleh pelaku tersebut, bagaimana data bisa bocor, seperti itu. Kemudian ada tahap eradication, yaitu ini yang berguna untuk memastikan bahwa pelaku tidak bisa masuk kembali dan insiden tidak terjadi dua kali, yaitu pelaku benar-benar diblokir, benar-benar dinonaktifkan, dan keamanan diperketat agar tidak bisa terjadi dua kali. Kemudian tahap recovery ini mengurangi resiko sistem aktif dalam kondisi yang belum aman dan menghindari serangan lanjutan, mengurangi downtime, dan memastikan layanan cepat pulih bagi pengguna. Nah, yang kemudian tahap reporting, yaitu Tokopedia mengumumkan insiden ke publik itu, ini juga bentuk mitigasi agar pengguna bisa segera melindungi diri dari mereka dari potensi kebocoran data, itu dengan mengganti password atau mengaktifkan keamanan yang sudah diperintahkan, yang sudah disarankan oleh Tokopedia tersebut. Kesimpulannya, jadi secara keseluruhan, SOP mampu memitigasi dampak insiden dengan cara membatasi kebocoran sejak awal, mempercepat pemulihan sistem, melindungi pengguna menghindari risiko hukum, dan mencegah insiden serupa terulang di masa depan atau terjadi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, seperti itu. Oke, sekian implementasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.